Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia, sebelum kajian dimulai, mari kita mohon kepada Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Barangkali di antar kita ada yang hatinya susah, mudah-mudahan pagi ini juga diganti oleh Allah dengan hati yang bahagia. Barangkali di antara kita punya problem apapun sehingga menyebabkan hati kita susah, sumpek, ruwet, dak karu-karuan. Mudah-mudahan pagi ini juga masalah kita dibantu langsung penyelesaiannya oleh Allah. Barangkali di antara kita atau keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan pagi ini juga mendapatkan tombo kewarasan langsung dari Allah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kita umat Islam ini yang kurang mengenal dengan baik nama-nama bulan Qamariyah Hijriyah. Kebanyakan di antara kita umat Islam ini lebih banyak mengenal nama bulan Syamsiyah Masekhiyah. Sehingga kalau suruh menyebutkan nama bulan Januari, Februari, Maret, April, Desember, apa lagi. Padahal Nabi kita tidak kenal Januari. Halo? Nabi kita nggak kenal Desember. Dan nama-nama bulan Syamsiyah Masekhiyah itu semuanya nama-nama dewa. Sementara Nabi mengajarkan kepada kita Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gak angger wong apa. Ya paling-paling Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Bato Mulut. Jadi Surabaya cangkem, Bato cangkem ngono. Ayo, aku gak ngaji pagi ini, iling-ilingan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang merubah Rabiul Awal berubah menjadi Maulud? Yang mengenalkan kita begitu itu siapa? Muharram berubah menjadi Syura. Kalau kita berbicara kenapa Muharram berubah menjadi Syura, Rabiul Awal berubah menjadi Maulud, maka kita tidak boleh melupakan jasa Sunan Kalijogo. Salah satu murid kesayangan Maulana Ibrahim Makdum yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Sunan Bonang, dulu pernah punya santri namanya Raden Syahid putra Adipati Tuban. Kok gede mendapatkan lakop julukan predikat Sunan Kalijogo. Dan memang beliau pernah ada makamnya sekarang di Kadilang. Saiki Sunan Kalijogo gak ono, sing wake ku Sunan Jogokali. Oh wake. Saudara, salah satu wali songo yang masih ada geng Nusden Jawanya itu Sunan Kalijogo. Masyarakat yang dihadapi untuk diajak menuju kepada Allah itu dikenalkan perpaduan antara bahasa-bahasa Rasulullah dengan budaya Jawa, akulturasi budaya. Kenapa Muharram kok berubah menjadi Syura? Karena salah satu di antara kalender dalam bulan Muharram itu ada tanggal 10, peristiwa yang sangat dahsyat.
10 itu bahasa Arabnya asyarun asyura. Ben gampang diling-ling wong gen tetenger Muharram ku wulan Syura, diambilkan satu di antara tanggal 10-nya itu. Sama. Kenapa Rabiul Awal kok berubah menjadi Maulud? Iya, sebab pada tanggal 12 Rabiul Awal di Makkah Mukarramah telah dilahirkan seorang baik laki-laki namanya Muhammad. Anak yang dilahirkan itu bahasa Arabnya mauludun. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab ilmu shorof, asal kata walada fi'il madinya walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wadaka mauludun. Anak yang dilahirkan bahasa Arabnya mauludun. Begitu masuk ke bumi Nusantara khususnya Jawa dirubah oleh Wali Songo untuk mengenalkan Rabiul Awal ada peristiwa besar tanggal 12 Rabiul Awal ditandai dengan maulutan mulutan. Saya nggak bicara itunya para jamaah. Setiap momentum pergantian tahun, tahun baru, terlepas Hijriah maupun Masehiyah, itu memang secara kuantitatif usia kita tuh bertambah, tapi hakikatnya jatah untuk menikmati hidup kita itu berkurang. Di dalam Al-Quran itu terdapat 17 surat yang diawali dengan huruf qasam, artinya Allah bersumpah. Apapun yang dibuat sumpah oleh Allah pasti ada hikmah yang dahsyat yang kita tidak mampu menjelentrehkan secara detail-detailnya, sebab di situ ada rahasia Allah. Salah satu di antaranya 5 dari 17 surat itu para jamaah Allah bersumpah atas nama waktu loh. Perhatikan al-asr wal asri 1 innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan kerugian. 1. Yang nomor 2 surat Al-Fajr wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam 10. Surat Al-Lail wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila sudah gelap gulita. Perhatikan itu, wadduha wal laili idza saja wasyamsi waduha. Kenapa sampai Allah bersumpah atas waktu? Secara kasat mata ada kekuatan yang sangat dahsyat. Siapapun di antara kita tidak mampu mencegahnya kekuatan itu. Apa kekuatan waktu? Siapa yang bisa mencegah datangnya waktu? Tidak ada. Apapun yang dilewati oleh waktu akan hancur dan binasa. Banyak masa-masa lampu itu, apakah peristiwanya yang jangan luar biasa, semuanya akan mati, hancur, binasa, ditelan oleh jalannya waktu. Makanya khusus dalam Muharram ini saya ingin mencoba ambil salah satu di antara sumpah Allah yang namanya waktu itu. Perhatikan, sering kita baca dan kita hafal itu, wal asri innal insana lafi khusr. Kata ulama li tafsir, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan huruf qasam, apakah nanti menggunakan wawu maupun yang lainnya, kata ulama li tafsir titenono, pasti ayat berikutnya diawali dengan huruf taukid yang merupakan bentuk stressing, penekanan. Innal insana lafi khusri. Kebetulan dalam ayat ini ada nun taukid sakila, ada lam taukid, ada jar majrur. Kalau kita pernah belajar grammar ilmu nahwu, makanya cara menerjemahkan sungguh pasti manusia dalam keadaan kerugian. Dari mana itu? Innal insana lafi khusrin, jar majrurnya. Pertanyaannya sekarang adalah di mana letak kerugian manusia? Perhatikan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau memberikan pengertian kepada kita dengan ilustratif yang sangat rasional. Apa kata beliau? Kalau ada orang
usianya ditentukan Allah 60 tahun. Saya nggak bicara lebih kurangnya, biar pemahaman kita lebih mudah difahami. Sebab yang hadir ini banyak yang usianya di atas 60, itu ekstra bonus dari Allah, melampaui usia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik pada masalah, kalau ada orang usianya ditentukan oleh Allah 60 tahun, sementara waktu yang kita pergunakan untuk tidur dalam sehari semalam itu 8 jam. Sebagaimana konsep kesehatan, manusia dalam sehari semalam butuh waktu 8 jam untuk istirahat agar sel saraf serta rohan tubuh kita fresh dan segar kembali. Meskipun akhir-akhir ada teori kesehatan, orang tidur tidak perlu lama-lama, yang penting tidur kualitas. Tidur yang berkualitas itu butuh waktu 4 jam. Sampai sekarang saya tidak tahu tidur yang berkualitas itu tidur yang bagaimana. Apa terus ngoro angler itu tak? Saya nggak tahu. Tapi kembali pada pokok dasar, manusia itu dalam sehari semalam butuh waktu 8 jam untuk istirahat. Katakan tidur kita dimulai jam 10 misalnya, dihitung Pak, 11, 12, 1, 2, 3, 4 kita bangun misalnya. Nanti tambah istirahat 2 jam, waktu siangnya 8 jam. Kalau rutin itu kita lakukan, saya tidak menghitung waktu balita ya, sebab baik lahir sampai usia setahun itu tidurnya rata-rata 15 sampai 20 jam. Saya nggak ngitung begitu. Kalau ada orang begitu lahir sampai usianya 60 tahun tidurnya 8 jam, mari kita hitung secara matematik. 8 jam kalikan 60 tahun ketemu 20 tahun. Nanti jenengan lek pas kosong waktunya buka habis sampai saya menghitung. Lek katik salah balik no tanten, katik ngaji mambing tak hitung mana tak. Kalau ada orang usianya 60 tahun, sementara waktu yang dipergunakan dalam setiap 8 jam itu sudah 20 tahun Pak. Pertanyaannya sekarang adalah, yang 40 tahun untuk apa? Ada yang mengatakan untuk sholat, nanti dulu. Orang yang sholatnya super khusyuk itu butuh waktu antara 5 sampai 8 menit. Sebab ada orang yang sholatnya super kilat, nggak pakai perangko, 1 menit mari. Kok cepet? Aku hafal. Katakan sholat yang kita kerjakan rata-rata 5 menit. 5 menit kalikan 5 waktu ketemu 25 menit. Kalikan 60 tahun ketemu 1 tahun 2 bulan 15 hari. Pertanyaannya sekarang, podo-podo usia kita ditentukan Allah 60 tahun, banyak mana waktu yang kita pergunakan antara sholat dengan tidur? Wal asri innal insana lafi khusr. Iki sing salate genep, nah sing salate bolong-bolong. Kadang ada salat subuh digandeng dengan salat duha, sehingga niatnya menjadi beda. Usolli fardhu subha, subha adaan kawanan lillahi ta'ala. Lah ruwet gini gimana? Coba, secara kasat mata kita itu sudah rugi. Yang dawa bukan saya, tapi Allah langsung, innal insana lafi khusrin. Kalimat insan itu isim nakirah. Setiap isim nakirah mesti dilalanya umum, semua manusia rugi. Makanya ayat berikutnya diawali dengan adatul istisna, pengecualian, illalladzina amanu. Pertama, orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman kepada Allah. Mohon maaf, hidayah iman adalah hak prerogatif Allah. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah iman dari Allah. Kita buka sejarah. Nabi Adam punya putra Habil dan Qabil. Siapa yang melakukan pembunuhan kepada saudaranya? Pada akhirnya Qabil pun matinya tidak sempat beriman kepada Allah. Buka sejarah, siapa Nabi Nuh punya putra namanya Kan'an.
ternyata Kan'an tidak pernah percaya bahwa ayahandanya adalah utusan Allah. Kita buka sejarah siapa Nabi Ibrahim, terlepas Azar ini bapak kandung maupun pamannya, sejarah masih beda. Azar pun, Pak Azar tidak pernah percaya kalau anaknya adalah utusan Allah. Siapa Nabi Lut, istrinya nggak percaya kalau Nabi Lut itu utusan Allah. Sampai mohon maaf, paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib, di samping paman sekaligus besan karena Ali diambil menantu, itu dalam catatan sejarah waktu akhir hayatnya belum sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Satu sisi kita hidup dengan Rasulullah jaraknya hampir 15 abad, tapi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terlepas orang mengatakan iman kita, iman keturunan, kita nggak membesarkan. Yang penting kita sekarang iman kepada Allah, dan itu orang yang tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan panjenengan dari rumah datang ke masjid untuk istiqomah sholat subuh dan sholat itu iman. Perhatikan Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Kalau kita pernah belajar grammar ilmu syaraf, Pak, ya'mur itu fi'il mudhari'. Kalau ada huruf innama masuk pada fi'il mudhari', itu ada faedah lil hasyri. Makanya cara menerjemahkan sesungguhnya yang peduli untuk memakmurkan masjid Allah hanyalah orang man aman, orang yang beriman kepada Allah. Yang menggerakkan kita datang dari rumah petang-petang harus bangun, bahkan sebelum kita ke masjid kita qiyamul lail, itu siapa? Allah. Kenapa? Karena ada iman. Imannya macam-macam, iman hari akhir, iman janji Allah bagi mereka yang melakukan kebaikan, janji Allah bla bla bla, semuanya kebaikan dari Allah. Masya Allah. Dan mohon maaf Pak, panjenengan yang istiqomah biasa bangun malam, mohon maaf ya, kok suatu ketika jenengan kau kariban gewetun, Masya Allah, getun. Bagi mereka yang nggak pernah, yang nggak istiqomah, nggak pernah bangun malam, ya gak geten mamanya nggak tahu sembahyang bengi, bakon keliwat gak ngurus. Kenapa? Di dalamnya ada iman, dan itu satu anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, tatkala Bilal bin Rabah disiksa oleh keluarga Bani Umayyah untuk murtad kembali kepada agamanya semula, apa yang terjadi? Dipaksa dengan cara apapun, dibujuk dengan cara apapun, Bilal tidak mau. Sampai disiksa, dilucuti semua bajunya, diterlentangkan di atas padang pasir yang panas entak-entak. Ada survei, waktu Bilal terjadi panas entak-entak itu panasnya bisa mencapai 56 derajat Pak. Haji kemarin BMKG Arab Saudi mengatakan wukufnya sekitar 56 sampai 50, tapi prakteknya tidak kebetulan, cuman 40, maksimal 45, kadang 44 haji kemarin. Kita nggak bisa bayangkan di panas padang pasir yang terik, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Sekarang masih enak Pak, bumi Arafah sekarang menghijau, banyak tumbuh-tumbuhannya. Ada yang mengatakan itu pohon imbo, ya, ada yang mengatakan pohon akasia, saya nggak tahu lah. Yang penting sekarang sudah menghijau, panasnya minimal sudah diserap oleh yang namanya dedaunan yang ada sekitar sana. Dulu zaman Bilal bin Rabah dipaksa untuk keluar, tidak, paksa untuk murtad, tidak, lalu ditindikan batu besar dalam dadanya, dipukul dengan cemeti, nggak berhenti-berhenti. Apa yang keluar dari mulutnya Bilal? Ahad, 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 artinya Allah yang esa, Allah yang esa. Tatkala Abu Bakar melewati melihat Bilal di begitu,
imannya bergerak, tergerak, didatangi Bani Umayyah. Ini manusia, dia punya hak untuk hidup, mana peri kemanusiaan, tambah marah. Akhirnya begini, sudah kamu jual, berapapun kamu minta, tak beli. Ini kesempatan Umayyah. Rata-rata waktu itu misalnya budak harganya 1000 dinar atau misalnya, itu dihargai sampai 3000, Pak. Dan Abu Bakar pun membelinya. Kenapa? Di situ ada iman bergerak untuk memberdekakan saudaranya. Begitu sudah dibeli oleh Abu Bakar, dibawa pulang, langsung Abu Bakar mengatakan, anta hurun, Anda sekarang merdeka. Siapa yang melakukan begitu? Abu Bakar. Kenapa? Karena ada iman. Makanya orang yang tidak rugi itu orang yang beriman. Alhamdulillah. Yang kedua, orang iman ini saja tidak cukup, makanya berikutnya dibanding dengan wa'amilus sholihat. Sampai ada ulama Islam mengibaratkan kata amanu dengan amal soleh itu dalam Al-Quran disebutkan hampir 189 lebih. Ibarat mata uang, satu sisi gambar amanu, sisi yang lain gambar amilus sholihat, baru dibelanjakan laku. Artinya apa? Orang beriman tanpa amal soleh kering imannya, bisa-bisa mati. Orang amal soleh tanpa dasar iman kepada Allah muspro, sia-sia. Nah, al-ulama ussalafus soleh mencoba mengadakan taksim, klasifikasi. Al-a'malus solihatu tanqasimu ala thalathati aqsamin. Amal soleh itu dibagi menjadi 3. Ada kalanya al-a'mal bil aqwal, dengan bahasa ucapan. Ada kalanya al-a'mal bil af'al, ada kalanya al-a'mal bil amwal. Dalam rangka tahun baru ini, Pak, dalam rangka hijrah, ya, al-hijratu lughatan, hijrah menurut arti bahasa atau etimologi adalah al-intiqal, pindah atau meninggalkan. Hijrah menurut arti bahasa. Dan saya lupa, penetapan kalender Muharram ini terkenal pada zamannya, dan ini menetapkan adalah Umar bin Khattab. Ini bukan tanpa perlawanan, perdebatan sengit, Pak, sangat sengit. Zaman Rasulullah belum tetapkan kalender patokan umat Islam. Zaman Abu Bakar tidak ada. Begitu zaman Khalifah Umar bin Khattab, Islam berkembang kemana-mana, bahkan sering lewat tukar diplomat, lewat duta besar bahasa kita sekarang, surat masuk keluar lalu diagendakan secara proporsional, dikenal yang namanya manajemen, dan dikenalkan oleh Umar bin Khattab. Patokannya bukan Januari karena mereka tidak kenal, adalah Muharram. Ini perdebatan sengit. Umar, kenapa enggak Rabiul Awal? Kenapa saya ada bangsa? Sebab di situ kan ada kelahiran Nabi. Mbok ya kita jadikan tonggak patokan. Umar mengatakan tidak. Kenapa? Saya khawatir nanti sahabat atau umat Muhammad akan mengkultus individu kan Muhammad. Tidak. Jadi nggak main-main, Pak. Kenapa mesti Muharram diawalinya tahun baru Hijriah ini? Nggak main-main, rame itu penetapannya. Sudah. Makanya tadi saya katakan, setiap pergantian tahun secara kuantitatif usia kita itu bertambah, tapi hakikatnya jatah kita untuk menikmati hidup berkurang. Berarti jenengan dan saya dengan ini bersama-sama berjalan secara pasti menuju pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, yang menurut bahasa Al-Quran adalah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal manusia sudah datang, maka 1 detik enggak bisa mundur, 1 detik tidak akan pernah bisa maju. Dan sekarang kita menuju ke sana, Pak. Gelem enggak gelem ngono. Orang yang cerdas, al-mukayyisu, mukayis itu adalah orang yang mempersiapkan diri
bekal dan sangu untuk sowan menuju kepada Allah. Nah, salah satunya amal itu berbentuk bahasa ucapan. Apa? Membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat thayyibat, kalimat tasbih, memperbanyak baca sholawat, kalimat apapun yang ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita menuju ridho Allah, monggo bareng-bareng. Makanya saya katakan, ini gak ngaji, iling-ilingan yang saya dengan sampai, iling-ilingan. Nah, kalau panjenengan ingin bacaan yang ringan Pak, dan pasti berpahala, baca sholawat. Perhatikan Al-Quran surat 33 Ahzab ayat 56, bandingkan dengan perintah Allah yang lainnya. Mari, kalau kita pernah belajar ilmu usul fikih, aqimus sholah, Allah mengatakan begitu Pak, dirikanlah sholat. Bagaimana caranya, kapan waktunya, Allah tidak menjelaskan. Cari dalam Al-Quran, tidak ada. Baru dijelaskan oleh Nabi. Nabi dawuh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sahabat, sholatlah kalian semuanya. Bagaimana caranya? Sebagaimana kamu sekalian melihat aku sholat. Langsung diaplikasikan oleh Rasulullah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Kapan dan bagaimana caranya? Allah tidak menjelaskan Pak dalam Al-Quran. Tampil Rasul menjadikan penjelasan, khudu anni manasikakum, ambillah kalian semuanya dari tentang masalah manasik haji dan umrah. Berbeda dengan perintah baca sholawat, itu sponsor utamanya Allah. Sekali lagi perhatikan Al-Quran surat 33 surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mari kita terjemahkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Yusalluna itu fi'il mudhari, bermakna hal dan istiqbal, sekarang dan yang terus menerus. Makanya cara menerjemahkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang dan terus berselawat kepada Nabi. Baru kita diundang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, beriman, sallu, diperintah Pak. Sallu itu fi'il amar, sallu, berselawatlah kamu ilai kepada Muhammad, alai kepada Muhammad. Jadi tidak ada perintah yang langsung ada contoh kecuali perintah baca sholawat. Jenengan baca pakai sayyidina tidak masalah, dan itu pahalanya di cash Pak. Apa kata Nabi? Man shalla alayya sholatan marrotan wahidatan sallallahu bi alaihi biha asyran. Siapapun yang mengucapkan salawat kepadaku sekali saja, di cash oleh Allah balasannya minimal 10, maksimal gak ada yang tahu. Terlepas sampai mengerti arti gak mengerti, riya, pamer, gak ada batasan. Berbeda dengan istighfar. Syekh Nawawi Al-Bantani tanya, Syekh, utama mana kita baca istighfar sama sholat? Baca sholawat. Kenapa? Istighfar, permohonan ampun kita bisa terima, bisa tidak, tapi sholawat lep. Bahkan dalam sholawat itu ada unsur istighfarnya. Ada kitab Kashful Pak, ada kitab Mukasyafatul Qulub yang menjelaskan keterangan model semacam ini. Yang nomor 2, al-a'mal bil af'al, dengan bahasa perbuatan. Insyaallah panjenengan hadir di majelis ilmu kapanpun dimanapun, jenengan istiqomah berjamaah, masya Allah. Tidak semua orang bisa istiqomah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dalam satu riwayat, keterangan ini saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau ada orang hadir di majelis ilmu, maka seluruh makhluk yang hidup di air itu mohonkan rahmat kepada Allah, kepada siapapun yang hadir di majelis ilmu dan mengikuti itu. Ingat Pak, makhluk hidup di daratan ini jumlahnya cuman 1/10 makhluk hidup yang di air. Yang di darat apapun namanya makhluk hidup.
Apakah dari jenis binatang melata, kita manusia, tumbuh-tumbuhan, itu jumlahnya cuma 10 makhluk hidup yang di air. Ya. Itu semuanya memohonkan rahmat kepada Allah bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Terlepas waktu ngaji dia ngantuk maupun tidak ada keterangan Pak. Jadi podo ae, ngantuk karo gak ngantuk lepas ngaji podo palane. Halo. Cuman bedane sing gak ngantuk mengikuti akan bisa mengikuti alur apa yang diceritakan. Bagi yang ngantuk tidur ditanya, "Sampean kok telat mulai ini?" "Ya ada kajian kuliah subuh." "Ustaznya nerangkan apa?" "Embuh masjidnya peteng." Lah wong tuyu rek gak peteng ya. Wa natijatu, konklusinya, kesimpulannya, setiap pergantian tahun terlepas hijriyah maupun masehiyah itu hakikatnya usia kita bertambah. Satu sisi kita wajib bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk beribadah, tapi jangan lupa sisi lain jatah kita untuk menikmati hidup itu berkurang. Setiap hari usia kita berkurang. Nah, agar waktu tidak terbuang muspro cuma-cuma, harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Dengan bahasa ucapan bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Dengan bahasa ucapan bisa dengan kalimat yang lainnya. Makanya Pak, satu sisi saya itu angkat tangan pada dunia sufi. Dunia sufi itu mengajarkan kepada kita agar hati kita selalu muasalah, connecting dengan Allah. Diajarkan Allah, 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 Allah. Terus begitu. Bahkan salah satu cara mereka maksiatin, salah satu bentuk maksiatnya sufi itu kalau dia sudah lupa kepada Allah, termasuk kategori maksiat kepada Allah. Katakan kita masih dalam dunia syariat, silahkan belajar mujizat Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan kajian subuh kita diberi oleh ma'unah fadl hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan semuanya tetap diberi kesehatan jasmani rohani, istiqomah dalam kebaikan, bil khusus istiqomah berjamaah di masjid kita tercinta ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Fardu, ya Somad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya da'imat thabat. Allahumma ya Allah, ighfir li ummati Muhammad. Allahumma ighfir ummata Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'al muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami persilakan kepada jamaah sekalian untuk menikmati sarapan pagi yang disediakan di serabi utama di sisi timur masjid Agung.
kotak nih Pak. Gara-gara kotak amal nih. Oke, betul. Betul darum ya Mas. Betul darum. Betul ya. Kalau foto dia jenengan. Kalau foto jenengan. Iya. Oh iya. Minta punten. Oke. Sebelah mriki lho Pak. Nggih, oh monggo. Oh, biar imbang. Nggih, nimbang, monggo. Nimbang. Nggih, pun sareng-sareng. 2, 3. 3. Nggih, monggo. Asli ngene. Nah, ini mantap ngono. Tembus ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin bareng Al-Mukarram Dr. Andes Haji Suudi Sulaiman. Dan apabila video ini, ceramah ini bermanfaat untuk keluarga, untuk teman-teman, monggo silakan untuk di-share ke para family. Dan monggo yang ingin menikmati soto rombong yang kami sediakan di depan, monggo bisa ngambil sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.